Komisaris dan Direksi PT Antam Tbk, para profesi penunjang pasar modal serta undangan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Antam Tbk tahun buku 2021 akan segera dimulai. Kami persilahkan untuk bersiap pada tempat yang telah disediakan. Kami ingatkan pula kepada Bapak dan Ibu untuk mematuhi protokol kesehatan selama berada di ruang Singosari dengan tetap menjaga jarak dan menggunakan masker. Bapak dan Ibu, dapat kami informasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Antam Tbk tahun buku 2021 ini juga disaksikan melalui webinar oleh para pemegang saham yang tidak hadir di ruang Singosari Hotel Borobudur. Selamat pagi kepada seluruh pemegang saham yang telah bergabung di ruang Singosari Hotel Borobudur dan webinar pada pagi hari ini. Dapat kami informasikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Antam Tbk tahun buku 2021 akan segera dimulai. Antam merupakan perseroan di bidang pertambangan, logam, dan mineral. Kapitalisasinya merupakan 3 terbesar dari perusahaan sejenis terkait. Secara fundamental, Antam mencatat revenue terbaik di kuartal 1 tahun 2022, yaitu sebesar 1,4 triliun, dengan PBV 2 kali lipat dari harga wajar dan PER sebesar 10 kali. PER merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Menurutmu, layakkah Antam untuk investasi? Secara teknikal, Antam berada di posisi uptrend dengan garis perpotongan antara MA12 dan 25 di harga 2.200. Bila tertembus harga di atas 2.600, akan breakout dengan catatan volume pembelian besar. Support kuatnya ada di kisaran 2.500. Dan boksit. Perusahaan juga terus menjalankan komitmen untuk melaksanakan pertumbuhan berkelanjutan dengan senantiasa cermat dalam melihat peluang pasar, merencanakan kegiatan eksplorasi secara agresif, efektif, dan market-based, serta melakukan sinergi dan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan seluruh aktivitas operasi perusahaan, Antam berkomitmen untuk menerapkan good mining practices dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja yang tercermin pada capaian zero fatality di lingkungan perusahaan selama tahun 2021. Antam memiliki destinasi penjualan domestik dan ekspor untuk komoditas nikel, logam mulia dan permurnian, bauksit, dan alumina.
Berdiri sejak tahun 1968, Antam memiliki berbagai wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar secara efisien dan efektif. Dengan bergabungnya Antam menjadi bagian MindID pada tahun 2017, 65% saham perusahaan kini dimiliki oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau INALUM sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2021, perusahaan juga menerima berbagai pengakuan dan penghargaan dari pihak eksternal sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kinerja perusahaan yang impresif dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Antam kembali mencatatkan kinerja operasi yang optimal di semua lini komunitas inti perusahaan. Pada tahun 2021, Antam berfokus dalam pengembangan pasar domestik biji nikel dengan meningkatkan produksi guna menangkap momentum harga yang positif seiring dengan outlook pertumbuhan industri pengolahan nikel di dalam negeri dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja serta konservasi cadangan dan sumber daya biji nikel Antam. Untuk komoditas emas di tahun 2021, Antam berfokus dalam perluasan dan pengembangan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk berinvestasi di emas sebagai instrumen investasi safe haven, sehingga berdampak pada pertumbuhan permintaan emas di pasar domestik. Perusahaan terus melakukan inovasi penjualan produk emas logam mulia dengan mengedepankan mekanisme transaksi penjualan emas secara online melalui website resmi www.logammulia.com dan e-commerce. Untuk komoditas bauksit di tahun 2021, Antam berfokus untuk menjaga efisiensi dan efektivitas kinerja melalui penyelarasan tingkat produksi dengan permintaan pasar atau market-based production, melakukan penetrasi pasar alumina baik di pasar domestik maupun ekspor guna meningkatkan bauran produk yang dapat memberikan kontribusi maksimal. Inisiatif ini berdampak pada pertumbuhan volume produksi dan penjualan baik biji bauksit dan alumina. Pertumbuhan performa Antam pada tahun 2021 tercermin dari capaian kinerja keuangan yang positif. Penjualan bersih, laba kotor, dan laba usaha Antam merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan khusus untuk arus kas operasi positif Antam di tahun 2021 menjadi yang tertinggi sepanjang 20 tahun terakhir. Pada tanggal 31 Desember 2021, perusahaan juga memiliki struktur balance sheet yang sangat kuat dengan tingkat solvabilitas yang sangat rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi sehingga membuktikan kesiapan keuangan Antam dalam melakukan ekspansi bisnis secara berkelanjutan dengan mengedepankan asas kehati-hatian. Saat ini, Antam tengah merampungkan smelter ferronikel Haltim yang memiliki kapasitas 13.500 ton nikel dalam ferronikel. Sampai dengan Desember 2021, pembangunan smelter ferronikel Haltim telah mencapai kemajuan konstruksi sebesar 98,18%. Nantinya, jika pembangunan telah selesai, smelter ferronikel Haltim akan meningkatkan total kapasitas produksi terpasang ferronikel tahunan Antam menjadi 40.500 ton nikel dalam ferronikel. Perusahaan memiliki jumlah cadangan dan sumber daya komoditas nikel serta bauksit yang besar. Pada tahun 2021, Antam melanjutkan kegiatan eksplorasi dengan fokus pada penemuan dan peningkatan sumber daya emas untuk menjaga reserve replacement ratio Antam dengan mengedepankan asas market-driven exploration. Berbagai pencatatan positif di tahun 2021 dapat terwujud berkat kontribusi insan Antam dari seluruh wilayah operasi yang secara konsisten menerapkan core values sumber daya manusia BUMN, yaitu akhlak. Sebagai komitmen untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai di tengah pandemi COVID-19, sebanyak 12.031 orang karyawan Antam, termasuk tenaga kerja waktu tertentu, tenaga alih daya, dan karyawan mitra kerja, telah divaksin lengkap 2 dosis.
memiliki pengalaman lebih dari 53 tahun sebagai perusahaan berbasis sumber daya alam. Antam secara konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu strategi keberlanjutan perusahaan. Antam juga secara konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sepanjang tahun 2021, Antam menyalurkan dana pengelolaan kinerja sosial dan pengelolaan lingkungan perusahaan sebesar Rp202,72 miliar atau sebesar 10,89% dari laba bersih Antam yang terdiri dari biaya pengelolaan lingkungan perusahaan mencapai Rp102,08 miliar dan biaya program TJSL sebesar Rp100,64 miliar. Sebagai bagian dari program TJSL, penyaluran program pendanaan usaha mikro dan kecil pada tahun 2021 disalurkan kepada 167 mitra binaan di seluruh unit atau unit bisnis. Dalam upaya mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19, Antam melaksanakan berbagai program dukungan penanganan COVID-19 selama tahun 2021 yang menjadi bagian program TJSL Antam dengan total bantuan sebesar Rp12,90 miliar. Antam kembali melaksanakan survei Community Satisfaction Index untuk mengetahui pandangan masyarakat atas kinerja TJSL perusahaan. Atas survei yang dilakukan pada Desember 2021, kinerja TJSL Antam memperoleh predikat sangat puas dengan skor 88,95 poin. Penilaian ini menggambarkan kinerja TJSL perusahaan telah memberikan manfaat sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan memenuhi 5 dimensi penilaian, yaitu reliability, assurance, tangibility, empathy, dan responsiveness. Sebagaimana yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan, Dewan Komisaris merupakan organ pengawas dan penasihatan perusahaan. Untuk memastikan tata kelola perusahaan diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan, Dewan Komisaris dibantu organ pendukung yang terdiri dari 3 komite, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, serta Komite Good Corporate Governance Nominasi dan Remunerasi. Di tahun 2021, tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris yang mengundang direksi mencapai 100%. Hal tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penasihatan yang dilaksanakan Dewan Komisaris guna memastikan penerapan prinsip GCG sebagai landasan operasional perusahaan. Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mengutamakan keberlanjutan, Antam senantiasa melaksanakan good mining practices di setiap lini operasional perusahaan dan berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi negara dan masyarakat.